kegiatan Ramadan yang ada di Klaster Manhattan juga mengadakan takbir keliling yang alhamdulillah sudah dilaksanakan tadi malam. Dan maklumat yang ketiga, kami 4.816.000 rupiah dari 100 jiwa, dan alhamdulillah telah kami salurkan kepada para mustahik yang ada di lingkungan Klaster Manhattan ini dan sekitarnya. Di antaranya para pegawai yang ada di lingkungan Klaster Manhattan, baik security, petugas kebersihan dan lainnya. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوفوا صفوفكم فإن تسية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan dan luruskan safnya untuk menyempurnakan salat jamaah kita. Salatu jami'at rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم سرور ويوم مغفور أنصتوا واسمعوا وعاتبوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وعاتبوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله
الخير وينصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menetes air mata orang yang beriman mengiringi terbenamnya matahari kemarin sore, seiring terbitnya hilal Syawal, gema takbir berkumandang, tiap penjuru dunia mengagungkan asmanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka berpisahlah kita dengan bulan Ramadan, berpisahlah kita dengan bulan yang mana terdapat di dalamnya penuh limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah yang begitu luas. Kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kita ditinggalkan oleh bulan yang dimana terdapat suatu malam ketika kita beribadah pada malam tersebut, maka keutamaan ibadahnya melebihi daripada ibadah 1000 bulan lamanya. Kita ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Tapi kita selalu berharap dan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kita kasihi, kita sayangi, kita cintai. Orang tua kita, guru-guru kita, pasangan hidup kita, anak kita, saudara, kerabat, handai tolan, dan para tetangga kita. Di tahun yang dulu mereka masih
hadir bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata. Namun hari ini mereka sudah tidak bersama-sama kita lagi merayakan Idul Fitri, hari kemenangan ini. Hanya tinggal kenangan yang tak akan mungkin terlupakan. Untuk itu, di hari yang fitri ini, hari kemenangan ini, senantiasa kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, yang telah meninggalkan kita, yang telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka, beri rahmat sejahtera serta ampuni segala kesalahannya ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Patutlah kiranya kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari kemenangan ini, hari yang fitri ini, Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka untuk menunaikan sunnatul Rasul, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Semoga senantiasa langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang insya Allah Allah muliakan ini akan dijadikan nilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga senantiasa amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan insyaallah kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Fa insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma min yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan terindah dari sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menitipkan pesan di dalam khutbahnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbahnya di depan para sahabat-sahabatnya. Kemudian dilanjuti oleh generasi sahabat, dilanjuti oleh generasi tabi'in, dilanjuti oleh generasi tabi'in, dan bahkan sampai detik ini semua khatib di dalam menyampaikan khutbahnya selalu berpesan ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabun nawahi, dan berusaha sallallahu alaihi wasallam, yaitu menitipkan pesan di dalam khutbahnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbahnya di depan para sahabat-sahabatnya. Kemudian dilanjuti oleh generasi sahabat, dilanjuti oleh generasi tabi'in, dilanjuti oleh generasi tabi'in, dan bahkan sampai detik ini semua khatib di dalam menyampaikan khutbahnya selalu berpesan ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah,
menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabun nawahi, dan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Fatazawwaju fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah takwa. Melalui mimbar ini khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib dan keluarga dan umumnya. Pada jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sungguh Allah tidak melihat, sungguh Allah tidak memandang kedudukan dan jabatan kita. Allah tidak melihat status sosial kita. Allah tidak melihat harta dan kekayaan kita. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan insya Allah duduknya kita saat ini di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini akan menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah ingin menyampaikan khutbah sama seperti saat ini 1 Syawal. Ketika beliau ingin menyampaikan khutbahnya, di langkah pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian melangkah lagi beliau di langkah kedua juga mengucapkan amin. Di langkah ketiga kemudian beliau pun mengucapkan amin. Kemudian setelah khutbah selesai, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa ketika engkau ingin berkhutbah, ingin menyampaikan khutbah, kau mengucapkan amin, kau mengatakan amin 3 kali, tidak seperti biasanya engkau seperti ini?" Kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi, "Wahai sahabatku, kenapa tadi aku mengucapkan amin 3 kali? Tadi itu datang malaikat Jibril kepadaku dan mengatakan kepadaku, malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan memintaku untuk mengaminkannya. Makanya aku ucapkan amin, amin, amin." Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ada gerangan apakah, apa doa dari malaikat Jibril tersebut sehingga engkau mengaminkannya?" Dijawab oleh Rasulullah, doa malaikat Jibril saat sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ada gerangan apakah, apa doa dari malaikat Jibril tersebut sehingga engkau mengaminkannya?" Dijawab oleh Rasulullah, doa malaikat Jibril saat aku ingin menyampaikan khutbahku, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Ini yang didoakan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah malaikat Jibril yang memohon kepada Allah, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan, sudah barang tentu doa ini akan diijabah, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Anak yang durhaka inilah
yang didoakan oleh malaikat Jibril tidak akan diterima amal ibadahnya. Hadirin saudaraku, walaupun hebatnya diri kita, solat kita tidak pernah melalaikan solat, puasa kita rajin, Quran kita saat bulan Ramadan berkali-kali khatam, sedekah kita luar biasa, tidak ada hentinya. Namun kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, demi Allah tidak akan ada berguna, tidak akan berguna amal-amal ibadah kita. Dulu ada sahabat Nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah-ibadah yang fardu sunnah pun tidak pernah terlewatkan. Puasanya luar biasa rajinnya, sedekahnya pun luar biasa rajinnya. Namanya Alqamah. Namun di penghujung hayatnya, saat sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Singkat cerita, kemudian Alqamah itu mengabarkan, istri Alqamah mengutus orang untuk mengabarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya itu yang bernama Alqamah termasuk sahabat Nabi yang taat beribadah kepada Allah, mengabarkan bahwa Alqamah sedang sakit kritis, sedang sekarat, mungkin sedang mengalami sakaratul maut. Kemudian utusan tersebut sampai ke tempat Rasulullah dan menyampaikan hal yang terjadi kepada sahabatnya, yaitu Alqamah. Diceritakannya bahwa keadaan Alqamah sedang sakit kritis, sedang sakaratul maut, meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat Amr dan Bilal untuk menemui Alqamah. Wahai Bilal, wahai Amr, berangkatlah kalian ke rumah Alqamah. Kemudian bacakan doa untuknya, talkinkan, ajari dia untuk mengucap la ilaha illallah. Kemudian sahabat Amr dan sahabat Bilal pun beranjak datang ke rumah Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, melihat tubuh yang sudah tergeletak di kasur, tidak bisa berbuat apa-apa. Didoakannya, diajarkannya, ditalkinkannya si sahabat Alqamah ini untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di penghujung hayatnya. Namun apa yang terjadi saudaraku? Alqamah yang rajin ibadah, jangankan ibadah, tubuh yang sudah tergeletak di kasur tidak bisa berbuat apa-apa. Didoakannya, diajarkannya, ditalkinkannya si sahabat Alqamah ini untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di penghujung hayatnya. Namun apa yang terjadi saudaraku? Alqamah yang rajin ibadah, jangankan ibadah yang wajib, yang sunnah pun salatnya tidak pernah terlewatkan. Puasanya rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sahabat melihat ini sedih. Kemudian sahabat Bilal dan sahabat Amr pun kembali lagi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi kabar, ya Rasulullah, kami berdua sudah mendoakan Alqamah, sudah mengajarinya, sudah mentalkinkannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, namun tidak bisa berkata-kata itu Alqamah, tidak bisa berucap lisan Alqamah, ya Rasulullah. Kemudian apa yang mesti kami lakukan, ya Rasulullah? Kemudian Rasul menanyakan kepada sahabat Bilal dan sahabat Amr, wahai sahabatku, apakah ada orang tua Alqamah, salah satu orang tua Alqamah yang masih hidup? Kemudian sahabat Bilal dan sahabat Amr pun menjawab, ada ya Rasulullah, dia masih mempunyai ibunya. Dia masih mempunyai ibu yang sudah tua renta. Tolong kau sampaikan, wahai sahabat Bilal, sahabat Amr, ke ibunya tersebut,
Mohon agar ibunda Alqamah menemui aku. Kalau tidak kuat, biar aku yang menemui ibunda Alqamah. Sesampainya sahabat Bilal, sahabat Amr ke tempat ibunda Alqamah, disampaikannya pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunda Alqamah pun menjawab, biarkan aku yang menemui Rasulullah, aku yang menjumpai Rasulullah, karena akulah yang lebih berhak menjumpai panutanku, teladanku, Rasulku, utusan Allah. Kemudian diantarkannya ibunda Alqamah ke rumah Rasulullah, ke tempat Rasulullah. Sesampainya di sana, ibunda Alqamah ditanyakan oleh baginda Nabi, wahai ibunda Alqamah, bagaimana keadaan, bagaimana sikap sehari-hari Alqamah? Dijawab oleh ibunda Alqamah, ya Rasulullah, Alqamah itu orang yang baik, taat beribadah kepada Allah. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah pun tidak pernah terlewatkan. Puasanya rajin, Ramadannya khatam, full bisa puasa, dan puasa sunnahnya pun Senin Kamisnya rajin. Baca Qur'annya berkali-kali khatam, sedekahnya pun luar biasa. Kemudian Rasulullah menanyakan lagi kepada ibunda Alqamah, yakin wahai ibunda Alqamah, jangan berbohong, karena kalau berbohong Allah akan berikan firman-Nya, akan turunkan firman-Nya untuk menghukumi Alqamah ini. Kemudian ditanyakan lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada ibunda Alqamah, lalu bagaimana keadaanmu wahai ibunda Alqamah? Bagaimana sikapmu kepada Alqamah wahai ibunda Alqamah? Kemudian ibunda Alqamah pun menjawab dengan rasa sedih yang luar biasa. Apa yang dijawab oleh ibunda Alqamah? Wahai Rasulullah, sungguh Alqamah itu taat beribadah kepada Allah, rajin puasanya, rajin baca Quran, rajin kalimat tauhid la ilaha illallah. Disaksikan oleh ibundanya, disaksikan oleh Rasulullah setelah dia mengucapkan kalimat tauhid, Allah angkatlah ruhnya, kemudian meninggal dunia. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan apa yang kita petik dari cerita sahabat Alqamah ini yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Momentum hari kemenangan ini, hari yang fitri ini, sehebat apapun diri kita, karena di mata orang tua kita tentu setiap kita pasti adalah seorang anak. Barangkali orang tua kita yang masih ada, baik ibu ataupun ayah, jumpai, temui, kunjungi. Sungguh ia sangat kangen, mumpung Allah masih memberikan nikmat panjang umur, datangi, sambangi, kunjungi. Namun untuk orang tua kita yang telah tiada, kita doakan, apakah kita masih bisa berbuat baik? Apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada? Jawabannya bisa. Doakan ia, doakan orang tua kita di setiap sholat kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah mereka, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, karena sesungguhnya mereka menyayangi kami ya Allah sejak kami masih kecil. Kasih sayang orang tua sepanjang masa tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah luntur kepada anaknya. Namun kasih sayang kita bisa saja hilang dengan kesibukan aktivitas dunia kita, bisnis kita, pasangan hidup kita, dan lain sebagainya. Mumpung Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, jangan kita sia-siakan. Sayangi orang tua kita, terutama ibu kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang kami taati,
setelah Allah dan engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab ummuka. 3 kali Rasulullah memberikan jawaban ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapamu. Artinya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum hari yang fitri ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, kepada guru-guru kita, saudara kita, para tetangga kita. Jangan kita lewatkan. Bukan hanya kepada orang tua kita, tetangga kita, handai solan, kerabat semuanya. Kita saling memaafkan, saling maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kita, Allah berikan orang tua kita kesehatan, baik lahir maupun rohaninya, dan orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi yang telah meninggal dunia. Semoga senantiasa Allah berikan ampunan, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح عن أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة والسوء الخاتمة. اللهم سلمنا يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة والسوء الخاتمة. اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا والعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا مع الأعمال الصالحات وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن عملنا وسرقا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga Cluster Manhattan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wey!